Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh sebab itu kita bisa berkata bahwa God is good, Allah itu selalu baik. God is good all the time. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman-Nya adalah penuntun hidup kita, dan kalau kita mengikutinya senantiasa, maka kita bisa mengalami dan melihat ya bahwa memang God is good all the time. Walaupun mungkin saat-saat tertentu kita sulit memahami, tapi setelah melewatinya dan Roh Kudus mengajar kita, kita bisa melihat bahwa memang God is good all the time. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan 40. Dikatakan di situ, waktu itu Yesus sedang menghadapi orang-orang Farisi, para ahli Taurat yang
memprotes ya bahwa Yesus ini menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dalam salah satu percakapannya itu Yesus berkata demikian, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab suci di sini? Ini adalah kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Ada kitab Taurat Musa dan juga kitab-kitab lainnya ya. Jadi Yesus berkata bahwa para ahli Taurat ini membaca, menyelidiki kitab-kitab suci itu dan berharap bisa mempunyai hidup yang kekal. Tapi Yesus katakan di sini kitab-kitab suci itu sebenarnya memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi semua kitab yang kita baca, yang saat ini sekarang kita pegang ya, artinya ya kita hidup di zaman Perjanjian Baru, ada 66 kitab, 37 kitab di Perjanjian Lama itu ya, walaupun mungkin tidak ada kelihatan nama Yesus di situ, tapi kitab-kitab itu semua memberi kesaksian tentang Yesus. Lalu kita lihat Ibrani 1 ya, ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dikatakan di sini pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita ya. Jadi zaman dulu itu Tuhan selalu berulang kali dengan berbagai cara dia berbicara ya, lewat nabi-nabi dan sebagainya ya. Tapi kemudian dikatakan pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus. Lalu kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Kalau kita baca dari ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dikatakan di sini bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus ya. Jadi kalau awalnya di zaman Perjanjian Lama itu dengan berbagai cara Tuhan berbicara kepada kita lewat nabi-nabinya, maka firman-Nya itu di zaman Perjanjian Baru ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus ya. Dan itu kita bisa baca kisah di kitab Injil. Apa yang dia perbuat itu adalah firman diperagakan. Kemudian kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di kitab Kejadian misalnya, ya kita akan melihat bahwa banyak sekali kitab Kejadian ini menggambarkan, menceritakan tentang Yesus. Makanya dikatakan Perjanjian Lama itu gambaran dari Perjanjian Baru. Realitanya tuh di Perjanjian Baru. Tapi dari sejak kitab Kejadian, ya selalu ada pesan tentang Yesus ya, tentang rencana Tuhan di akhir zaman ya. Kita lihat misalnya Kejadian 3 ya. Waktu itu manusia jatuh dalam dosa ya, ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang ya, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dikatakan di sini ya, Kejadian 3 ayat 7 dan 8, waktu mereka sudah makan buah tersebut, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah gambaran dari usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan mereka, menutupi kesadaran mereka bahwa mereka itu tidak layak, mereka itu berdosa, mereka itu sudah berbuat satu kesalahan. Lalu yang mereka buat adalah menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, dikatakan di situ, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini ciri daripada rasa bersalah yang akibat dosa. Ketika melanggar perintah Tuhan, timbul ketakutan sehingga manusia itu sembunyi. Tapi di ayat-ayat selanjutnya Tuhan berfirman dan bertanya, "Di manakah engkau?" Ya. Jadi ini sudah satu gambaran bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia berusaha untuk bisa berkenan kepada Tuhan, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, berusaha untuk menutupi rasa bersalah, dan mereka pada masa itu dilakukan dengan cara menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tapi lihat sekarang Kejadian 3 ayat 21. Apa yang Tuhan buat? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi dengan kata lain, apa yang dibuat manusia untuk menutupi rasa bersalah, untuk menutupi ketelanjangannya dengan cara menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Tuhan perlu menunjukkan caranya. Lalu Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Siapa yang buat? Yang buat Tuhan. Lalu mengenakannya kepada mereka. Siapa yang mengenakannya kepada mereka? Tuhan yang mengenakannya. Jadi ini gambaran bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk dibenarkan lewat agama, lewat perbuatan baik, lewat banyak hal yang mereka buat supaya mereka bisa diterima di hadapan Tuhan. Tapi walaupun itu, kalau kita lihat di ayat 8 dari Kejadian 3 itu, ya, mereka tetap sembunyi. Walaupun sudah buat cawat, mereka sadar bahwa mereka tidak layak, tidak pantas. Jadi memang apapun yang kita buat, ya, perbuatan baik, mungkin korban, ya, pemberian sedekah yang kita berikan sebesar apapun tidak bisa menutupi rasa bersalah kita. Ketika Tuhan menampakkan diri, ada rasa bersalah, ya, dan menyebabkan manusia itu sembunyi. Kemudian karena itu tidak cukup, Tuhan yang turun tangan menunjukkan caranya kepada manusia. Dan Dia buat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Tidak hanya itu, tapi juga mengenakannya, ya, kepada mereka. Jadi ini juga gambaran bahwa untuk bisa menutupi ketelanjangan mereka, tidak cukup dengan menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, tapi perlu ada korban binatang atau korban hewan, karena kulitnya mau diambil, ya, dibuat untuk menjadi pakaian. Nah, ini gambaran tentang aturan-aturan nanti yang ada di kitab Imamat, Bilangan, ya, Ulangan, berbagai macam aturan mengenai korban dibuat
ya, ada korban penghapus dosa dan sebagainya, banyak sekali. Jadi itu cara yang Tuhan tunjukkan itu semua juga gambaran tentang Yesus. Karena di perjanjian baru Yesuslah yang menjadi korban. Darahnya itu melayakkan kita. Ya. Jadi sekali lagi, agama atau segala hal yang dilakukan manusia untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan itu tidak cukup. Itu seperti usaha Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu tidak cukup, sehingga Tuhan itu menunjukkan caranya. Tuhan turun tangan dan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bagaimana respon manusia? Ya, menerima. Jadi itu respon yang perlu kita berikan ketika Tuhan mengulurkan tangannya, kita memutuskan mau, ya, kita menerimanya. Kita mengulurkan tangan kita untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita itu. Kalau kita baca selanjutnya nanti ya di kitab Kejadian pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat satu kisah yang terkenal ya, mungkin suka diceritakan di sekolah minggu, yaitu tentang Kain dan Habel. Siapa itu Kain? Kain itu anak pertama dari Adam dan Hawa. Dan pada saat itu Adam dan Hawa sudah diusir keluar dari taman di Eden. Mereka sudah harus kerja keras ya, membanting tulang dengan susah payah. Kalau sebelumnya mereka tinggal di taman di Eden, mereka menikmati semuanya. Ada pekerjaan mereka, Adam diberi tugas memberi makanan, memberi nama kepada hewan-hewan yang ada, kemudian untuk mengelola, memelihara taman itu. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mereka harus keluar dari taman, mereka harus bekerja keras dengan susah payah, karena kalau kita baca itu ada kutuk yang diberikan di situ. Nah, pada saat seperti itulah, kalau kita baca di Alkitab, Hawa itu hamil anak pertama. Dan ketika dia hamil anak pertama, dia belum punya pengalaman. Dia mengalami masa-masa yang mungkin sulit. Kalau sebelumnya semuanya serba enak di taman di Eden, tapi ketika keluar itu dia merasakan banyak gejolak yang tidak enak. Bahkan Alkitab berkata susah payah waktu mengandung itu dibuat jadi banyak ya. Ada waktu melahirkan juga dengan susah payah. Jadi itu mempengaruhi bayi yang ada dalam kandungannya, dan lahirlah Kain. Jadi seperti itu. Ya, saya ingat bertahun-tahun yang lalu ada seorang dokter yang dia juga hamba Tuhan, dan dia menyampaikan firman Tuhan bagaimana pengaruh dari suasana hati ya seorang ibu yang sedang mengandung, pengaruhnya apa terhadap bayi yang sedang dikandungnya. Itu sangat berpengaruh sekali. Ya, kalau anak itu dikandung dalam suasana hati si ibu ini ketakutan, khawatir ya, dan akar pai dan sebagainya, maka itu akan seperti terekam dalam diri anaknya yang akan lahir kemudian. Jadi Kain itu ya seperti itu ya. Dan kemudian lahir Habel ya. Tapi Habel ini Hawa sudah punya pengalaman yang pertama ya ketika melahirkan Kain. Jadi dia enggak terlalu mengalami tekanan lagi. Dan dua anak ini, Kain dan Habel, kalau kita baca di Alkitab ya, Kain itu menjadi petani, Habel itu menjadi peternak ya. Ini menarik sekali. Dan waktu Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan, kita bisa baca di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan ya korbannya Habel ya, memperhatikan, menerima korbannya Habel, tapi Tuhan tidak memperhatikan ya korbannya Kain ya. Itu kita bisa baca di kitab Kejadian pasal 4 ya. Ayat 4 dikatakan bahwa
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ini menarik ya. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya di ayat 2, ya, dikatakan Habel itu menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya. Lalu Kain itu marah, ya, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Ini menarik ya, kenapa persembahan Kain itu ditolak oleh Tuhan, sementara tidak diperhatikan oleh Tuhan ya. Tapi kalau persembahan Habel itu diterima ya. Kita sebenarnya bisa melihat itu dengan memperhatikan bahwa Habel itu menjadi gembala kambing domba. Nah, ingat pada masa itu manusia belum makan daging ya. Di mereka itu masih makan tanaman-tanaman ya. Tapi gembala kambing domba ini ya, kalau kita hubungkan dengan bagaimana Tuhan itu membentuk pakaian ya bagi Adam dan Hawa itu lewat kulit binatang ya, maka kita bisa melihat di sini bahwa Habel ini ternyata hidupnya itu ya, pekerjaannya itu adalah menggembalakan kambing domba ya. Lalu yang dia persembahkan itu adalah anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya ya. Ini juga gambaran tentang aturan-aturan yang akan dibuat nantinya pada zaman Musa, tapi juga itu gambaran tentang Yesus ya. Dia persembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Jadi dengan kata lain, Habel ini melakukan ibadahnya itu, mempersembahkan korban persembahan itu menuruti apa yang Tuhan ajarkan kepada Adam dan Hawa. Ya, itu sebabnya dikatakan di kitab suci, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang kita kira itu baik, tapi ternyata tidak seperti yang Tuhan arahkan atau tunjukkan untuk dilakukan. Kain yang dia persembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sementara kita lihat bahwa ketika Adam dan Hawa membuat menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ya. Daun pohon ara itu muncul ya, tanaman itu dari tanah, lalu mereka buat cawat, itu di hadapan Tuhan tidak cukup. Sehingga Tuhan perlu membuat pakaian dari kulit binatang. Ada korban. Nah, persembahan Habel itu mengikuti apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada orang tua mereka, ya, orang tua dari mereka yaitu Adam dan Hawa, ya. Sementara Kain mempersembahkan tapi menurut cara pikirnya sendiri. Itu sebabnya dia ditolak. Nah, di sisi lain ini menarik juga ya, walaupun ini mungkin ya perlu dicerna lebih dalam ya. Kita melihat pekerjaan Kain adalah menjadi petani. Petani waktu itu menghasilkan tanaman, dan tanaman itu menjadi makanan manusia pada masa itu. Sementara kalau kita baca Habel pada masa itu, dia bekerja, dia gembala kambing domba, tapi belum ada catatan manusia makan hewan di situ ya, kambing domba belum ada gitu. Jadi dia itu, Habel itu
pekerjaannya itu menggembalakan kambing domba yang digunakan untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan, ya, yang seperti Tuhan tunjukkan. Jadi menarik, ini sepertinya Habel itu sudah mempunyai satu tujuan hidup, ya, yang dia wujudkan dalam pekerjaannya, yaitu untuk mempersembahkan korban seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Adam dan Hawa. Sementara Kain itu dia fokusnya adalah untuk menjadi petani yang menghasilkan makanan untuk hidupnya. Ya, bukannya berarti salah, ya, tapi kita melihat ada satu fokus dalam kehidupan yang beda antara Habel dan Kain, ya, atau antara Kain dan Habel. Bukan berarti yang paling tepat itu adalah selalu seperti Habel, ya, hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya seperti pelayanan, ya, korban dan sebagainya. Bukan begitu, tapi ini masalah fokus hidup, ya. Kita bisa lihat itu contohnya di kitab Daniel misalnya. Bagaimana Daniel itu walaupun dia dengan teman-temannya menjadi tawanan di Babel, tapi Alkitab berkata di Daniel 1, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan berbagai hidangan yang ada di meja raja, atau minum anggur yang ada di meja raja. Jadi artinya walaupun Daniel dan teman-temannya itu bekerja, bahkan disekolahkan dan harus bekerja di Babel, di kerajaan orang-orang fasik, ya, tapi fokus utama mereka adalah mereka menjaga ibadah mereka kepada Tuhan. Dan akibatnya Tuhan memberikan favor, ya, buat mereka. Dan mereka tetap bisa survive, ya. Mereka hidup di tengah-tengah kerajaan orang kafir dan tetap bisa melakukan ibadah mereka dengan benar. Nah, itu maksudnya fokus kehidupan, ya. Jadi kita lihat di sini Kain dan Habel. Kain itu fokusnya kepada sesuatu yang sifatnya untuk dirinya di dunia ini, ya, menjadi petani untuk mengelola semua hasil makanan yang diberikan bisa digunakan tidak hanya untuk dia tapi juga untuk orang lain. Sementara Habel itu fokus hidupnya itu adalah menyediakan kambing domba yang digunakan untuk korban persembahan dan untuk membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Adam dan Hawa. Ya, sekali lagi tidak berarti kita harus semuanya menjadi misalnya menjadi imam-imam, menjadi orang-orang yang hanya fokus di pelayanan atau di gereja, enggak begitu, ya. Kita tetap bisa bekerja di marketplace, tapi fokus utama kita yang pertama adalah kita menjaga ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kita lihat dari beberapa ayat ini bahwa perjanjian lama di kitab Kejadian sudah menunjukkan beberapa ayat ini bicara tentang Yesus yang nanti ada di perjanjian baru di mana kita sekarang sudah hidup di zaman tersebut. Lalu kita lihat lagi Kejadian 3 ayat 15. Ini juga bicara tentang Yesus, ya. Ketika Tuhan berkata kepada ular, ya, pada iblis waktu itu, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, dari sini kita melihat keturunannya itu adalah nanti adalah Yesus, ya, yang lahir dari rahim seorang wanita, dan itu yang akan meremukkan kepala iblis, ya. Tapi selama itu juga dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi terjadi istilahnya peperangan, ya. Itu sebabnya ada yang bilang bahwa yang sering, ya, dapat serangan atau godaan itu di antara pria dan wanita
adalah yang wanita, ya, yang istri, ya, karena ayat ini menunjukkan bahwa lewat keturunan wanita lah akan lewat wanita lah keturunannya itu nanti akan meremukkan kepala iblis, ya. Dan memang kita lihat juga yang digoda itu, yang jatuh dalam dosa pertama kali adalah Hawa, ya. Jadi bukan berarti wanita itu lebih lemah, ya, dan enggak seperti itu juga, tapi maksudnya adalah memang ayat ini mengatakan salah satu sasarannya yang paling mungkin sering iblis gunakan, ya wanita, apalagi lebih emosional, ya, dibanding pria yang mungkin lebih menggunakan logika atau pikirannya. Tapi dari beberapa ayat ini kita melihat, ya, bahwa memang kitab Kejadian pun, ya, nanti kalau kita mau pelajari semua kitab itu berbicara tentang Yesus. Dan kalau kita ikuti apa yang Tuhan ajarkan, kita akan menikmati tuntunannya. Seperti lagu yang tadi, ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka kita akan bisa melihat bahwa benar bahwa God is good, ya, Tuhan itu baik. Sebab Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih, and He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Oleh sebab itu kita bisa berkata God is good all the time. Amin.